Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Egi Ramadika dengan NIM 2012-3098. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hukum waris di Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih, Munakahat, dan Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Ilmu waris adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sayangnya, ilmu ini semakin jarang dipelajari, meskipun penting untuk memastikan keadilan sesuai syariat Islam. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ya Abu Hurairah, ta'allimu fara'ida wa'allimuha, fa'innaha nisful ilmi, wa'innaha tunsya, wa'innaha awwalu syai'in yurfa'u ummat min ummati." Yang artinya, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu waris dan ajarkanlah, karena ia adalah separuh ilmu dan ia adalah yang pertama kali akan diangkat dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Ilmu waris atau dikenal sebagai ilmu faraid adalah ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum la zakirin misla hadza unsayaini." Yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Baik, latar belakang hukum waris di Indonesia. Hukum waris di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan pengaturan yang jelas mengenai warisan semakin mendesak. Banyaknya kasus sengketa warisan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Namun, meskipun hukum waris telah diatur dengan baik, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum waris sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Diharapkan pemahaman yang baik tentang hukum waris dapat membantu masyarakat dalam merencanakan warisan dan menghindari sengketa di kemudian hari. Baik, pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hukum waris berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Sistem ini dirancang untuk mencegah konflik antara anggota keluarga sekaligus melindungi hak-hak pihak yang lemah. Sistem hukum waris barat yang dibawa di Belanda berinteraksi dengan hukum adat yang telah ada sebelumnya, menciptakan keragaman aturan yang unik dalam perspektif sosiologis.
hukum waris berperan sebagai alat kontrol sosial yang menjaga harmoni keluarga. Tanpa pengaturan yang jelas tentang pembagian warisan, sistem ini memungkinkan perputaran aset ekonomi secara teratur dan transparan. Yang penting, untuk stabilitas sistem ini merupakan keuangan keluarga maupun masyarakat luas. Selanjutnya, dasar hukum waris di Indonesia. Hukum waris di Indonesia bersifat majemuk, mencerminkan karakteristik bangsa yang multikultural. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar utama hukum waris bagi masyarakat yang tunduk pada hukum barat. Pada pasal 830 dan dengan pasal 1130 KUHP Perdata secara khusus mengatur tentang ketentuan pewarisan. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang khusus yang mempengaruhi hukum waris seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Peraturan ini memberikan batasan dengan pengecualian tertentu dalam penerapan hukum waris, terutama terkait harta bersama dengan perkawinan dan hak atas tanah. Perkembangan hukum waris di Indonesia, jurisprudensi ini seringkali menjadi penengah ketika terjadi ketidakjelasan atau konflik antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis ahli waris. Dalam sistem hukum waris Indonesia, ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan hubungan dengan pewaris. Ahli waris utama biasanya terdiri dari keluarga inti seperti suami, istri, anak, dan orang tua. Mereka memiliki hak prioritas dalam pembagian warisan menurut semua sistem hukum yang berlaku. Pihak yang berhak atau warisan yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ahli waris berdasar hukum mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti anak, pasangan, dan orang tua. Yang kedua, ahli waris berdasarkan wasiat. Mereka yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat. Pewaris dapat memberikan warisan kepada siapa saja, termasuk orang yang tidak memiliki hubungan darah. Yang ketiga, ahli waris berdasarkan hukum hubungan dengan darah, meliputi keturunan anak atau cucu dan orang tua, kakek, dan nenek. Dalam hukum adat tertentu, hubungan kekerabatan yang lebih luas seperti saudara kandung, paman, dan keponakan juga diikuti sebagai ahli waris. Pengakuan ini bervariasi tergantung sistem kekerabatan dianut, meskipun dalam KHI tidak diakui sebagai ahli waris. Dalam praktik peradilan seringkali dipertimbangkan untuk mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah. Selanjutnya yaitu proses pembagian warisan. Proses pembagian warisan dimulai dengan penempatan status hukum pewaris dan ahli waris. Langkah pertama adalah memverifikasi dokumen-dokumen resmi seperti akte kelahiran, akte perkawinan, atau surat keterangan waris. Proses ini meliputi pendataan seluruh aset dan kewajiban pewaris, termasuk properti, rekening bank, surat berharga, serta utang piutang. Dalam sistem hukum perdata, pembagian dilakukan berdasarkan urutan prioritas ahli waris golongan 1 sampai 4. Sedangkan dalam hukum Islam, pembagian mengikuti ketentuan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan. Prinsip ini berlaku universal di semua sistem hukum warisan di Indonesia. Ahli waris hanya berhak menerima harta bersih setelah dikurangi semua kewajibannya. Baiklah, kesimpulannya,
Hukum waris di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan adanya hukum waris, hak-hak setiap individu sebagai ahli waris dapat terlindungi dan potensi konflik antar anggota keluarga dan diminimalisir. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup hukum positif yang diatur dalam kitab undang-undang, hukum perdata, hukum adat, serta hukum Islam yang diatur dalam komplisasi. Hukum Islam, proses pembagian warisan melibatkan beberapa langkah penting, melalui dari penempatan ahli waris, penilaian harta warisan, hingga pembagian harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kurangnya pemahaman masyarakat yang tentang hak-hak mereka, benturan antara hukum positif dan hukum adat, serta kompleksitas administrasi yang seringkali menghambat proses pewarisan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai hukum waris, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan peran notaris dan lembaga mediasi untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam merencanakan warisan dan menghindari sengketa di kemudian hari, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik. Baiklah, sebelum saya akhiri, alangkah baiknya saya pantun terlebih dahulu. Sarapan pagi dengan jus, diiringi musik yang halus. Untuk dosen yang memiliki hati yang tulus, jangan lupa beri kami nilai 100. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.